Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan anak berbakat. Tapi sebelum masuk materi, subscribe dulu ya. Teman-teman di sini ada yang udah tahu belum sih anak berbakat itu apa? Nah, kalau belum aku kasih tahu ya. Anak berbakat yaitu anak atau siswa yang dianugerahi kecerdasan dari lahir yang mengakibatkannya memiliki kemampuan inteligensi yang tinggi. Namun pada kenyataannya mereka kurang memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya dalam segi prestasi. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa pendapat para ahli mengenai definisi anak berbakat. Yang pertama ada Bricklin pada tahun 1967. Ia mendefinisikan anak berbakat sebagai siswa yang penampilan di sekolahnya lebih lemah daripada yang diharapkan berdasarkan tingkat inteligensinya. Yang kedua itu ada pendapat dari Zive pada tahun 1977. Ia menyebutkan bahwa anak berbakat adalah siswa dengan IQ tinggi yang mempunyai prestasi rendah di sekolahnya. Pendapat ahli yang terakhir ada Meiti H. Idris pada 2014 dalam bukunya yang berjudul The Three Ring Conception. Ia menyebutkan bahwa anak berbakat adalah mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi atau memiliki kecerdasan yang tinggi, sedang keberbakatan harus ditinjau secara multidimensional. Nah, itu dia beberapa definisi anak berbakat menurut para ahli. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang kriteria anak berbakat. Nah, kriterianya apa aja sih? Nah, kriterianya itu tertera pada layar kalian ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari karakteristik positif pada anak berbakat. Karakteristik yang pertama yaitu menganalisis dan memecah masalah yang superior. Kemudian, anak berbakat memiliki perkembangan bahasa yang sangat cepat loh teman-teman. Lalu, anak berbakat cukup gemar membaca pada usia yang cukup dini. Kemudian, di sini ada karakteristik negatif dari anak berbakat. Yang pertama ada perkembangan yang tidak seimbang dalam bidang kognitif yang berbeda. Nah, di sini maksudnya perkembangan kognitifnya berkembang lebih cepat dibandingkan dengan fisik. Selanjutnya anak berbakat memiliki sifat perfeksionisme, namun yang bersifat ekstrim. Kemudian anak berbakat memiliki kesulitan berteman dengan sebayanya, karena ia menganggap temannya tidak mengerti dirinya. Peranan otak dalam keberbakatan sangat penting loh, karena peran otak dalam keberbakatan adalah seseorang yang mempunyai IQ yang tinggi digolongkan sebagai anak berbakat atau salah satu ciri anak berbakat. Alfred Binet menyatakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk menilai, memahami, dan mempertimbangkan. Individu yang mencapai skor IQ superior dianggap sebagai sangat berbakat. Oleh karena itu, inteligensi dianggap sangat penting dalam tingkat keberbakatan seseorang, karena IQ berpusat di otak, dan otak merupakan organ yang penting. Sekarang kita akan membahas faktor penyebab anak berbakat. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor genetik. Seseorang anak memiliki keberbakatan disebabkan oleh sekumpulan gen yang diwariskan orang tua. Namun masih banyak masyarakat Amerika yang tidak setuju dengan pemahaman tersebut. Yang selanjutnya ada faktor biologis. Sebuah studi oleh Terman menunjukkan bahwa secara fisik anak berbakat lebih unggul daripada anak lain dengan kecerdasan yang lebih rendah. Namun masih perlu dipastikan kembali faktor-faktornya. Jika tadi kita membahas faktor internal, sekarang kita akan membahas faktor eksternal. Yang pertama ada faktor keluarga. Reaksi keluarga, terutama orang tua saat mengetahui anak mereka berbakat sangatlah beragam. Banyak keluarga yang menerima keberbakatan anak sehingga mensupportnya. Namun banyak pula orang tua yang egois. Lalu ada faktor lingkungan. Lingkungan akan memberi respon yang berbeda pada anak berbakat. Ada yang meresponnya dengan pujian dan ada juga yang membulinya.
Kemudian, kita akan membahas kebutuhan-kebutuhan anak berbakat. Kebutuhannya yaitu memperoleh informasi baru dan menantang, mengejar pemenuhan minat yang bersifat spesifik, memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan pengetahuannya, mendapatkan perlakuan dengan kecepatan yang sesuai, membutuhkan kegiatan yang menuntut kemampuan berpikir induktif dan pemecahan masalah, menerapkan pengetahuan untuk masalah-masalah yang realistis, belajar menghargai perbedaan individu, menetapkan tujuan yang realistik untuk dirinya sendiri dan orang lain, berkenaan dengan isu-isu moral dan etik, memperoleh kompetensi dasar, pembendaharaan kata teknis, dan pengetahuan lanjut dalam bidang akademik yang menjadi keunggulan. Berdasarkan kebutuhan anak dengan keberbakatan yang telah saya uraikan tadi, hal itulah yang menyebabkan anak berbakat membutuhkan layanan pendidikan khusus. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.